Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslim muslimat dimanapun berada, ini kita menuju mau ziarah ke makam Syekh Tubagus Sangrah. Mau ziarah ke Syekh Tubagus Sangrah yang bertepatan di Mutun di ini Lempasing. Nah ini laut, jadi di posisi makam keramat Syekh Tubagus Sangrah ini di pinggir laut. Ini jalannya kita menuju makam Syekh Tubagus Sangrah. Insyaallah mudah-mudahan dengan berkah karomah waliullah yang kita jarahi, mudah-mudahan istajib doa hasil maksud. Nah, jika kaum muslimin muslimat pecinta jarah ada yang mau berziarah ke sini ke Syekh Tubagus Sangrah, maka jalan rutenya kalau dari arah Teluk, nah, nanti Lempasing nanti di pas perbatasan Lampung Selatan antara Pesawaran dan Kota Madia. Perbatasan antara Kota Madia dan Lampung Selatan, pas di Tugu, nanti masuk ke pantai Queen Arka. Jadi ini alhamdulillah kita sudah sampai ke makam Syekh Tubagus Sangrah. Oke, dan ini laut, kita pas di pinggir laut. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Syekh Tubagus Sangrah. Nah, kita belum masuk ke makamnya. Nah, ini makamnya. Ini makam Syekh Tubagus Sangrah. Tempatnya bagus, luas, dan ini ada musolahnya. Dan ini posisinya di pinggir laut, ya. Jadi ayo ikuti kami mau ziarah dulu, ya. Assalamualaikum. Mari kita ikuti ziarah. Nah, ini ada posisi di pinggir laut ini. Nah, ini pinggir laut. Ini di pinggir laut nih. Nah, ini pinggir laut. Nah, pemandangannya juga keren kalau malam. Kita lihat kemana-mana. Nah, dan ini laut, Nah, ini laut. Oke, kami mau berwudu dulu, mau berziarah, ya. Ikuti terus channel kami. Insya Allah kami gemar untuk ziarah ke keramat-keramat para wali Allah. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya Syekh Tubagus ya wali Allah. Kita sudah sholat isya, kita mulai ziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah makam Syekh Tubagus Sangrah waliullah, makam waliullah yang ada di pesisir laut di daerah Lempasing, ya. Sudah masuk Pesawaran. Jadi sudah masuk Pesawaran di pesisir laut. Nah, ini makam Syekh Tubagus Sangrah waliullah. Nah, disinilah ini makam waliullah Syekh Tubagus Sangrah. Jadi silahkan siapa yang mau ziarah ke sini, pecinta jarah, mangga. Ini tempatnya bagus dan di pesisir laut adanya. Nah, dan ini di atas pemakaman ada pohon waru doyong. Nah, ini ada waru.
pohon wardoyo, dan dari zaman dahulu ya gini-gini aja gitu ya. Nah, jadi inilah makam Syekh Tubagus Sangrah waliullah. Jadi menurut keterangan banyak yang ngomong ini masih keturunan Syekh Sultan Hasanuddin Banten gitu. Dan ini ada posisinya di pesisir laut ya. Nah, kalau malam kita indah, kalau malam nah itu melihat suasana lautan yang begitu indah, terlihat dari mana-mana. Nah, lihatnya itu bagian panjang dan sebagainya itu kelihatan semua. Jadi disinilah makam Syekh Tubagus Sangrah. Nah ini laut ini. Nah ini apa? Nah ini kita tempat duduk. Nah ini saya duduk di teras depan makam. Dan di bawah teras ini laut langsung. Nah, itu kita ngelihat pemandangan yang indah sekali itu. Indah sekali kita ngelihat malamnya. Nah, kalaupun ziarah siang juga di sini indah, ini pinggir laut ya. Jadi dimanapun kaum muslim muslimah saudaraku pecinta ziarah, nah silahkan jika ingin berziarah di sini. Kalaupun untuk rombongan berbis-bis mobil, nah ini untuk tempat istirahatnya lebar ya. Peristirahatannya lebar, rame, tempatnya bagus gitu. Dan untuk ziarah di dalamnya juga leluasa ya. Itu untuk ziarah di dalamnya leluasa, lebar. Jadi kalaupun mau berziarah rombongan 1 bis, 2 bis atau 3 bis, tempat ziarahnya leluasa, lebar, dan tempat istirahatnya lebar, dan di sini laut. Dan dulu di sini dijadikan pantai. Saya pertama ziarah di sini dengan guru saya masih jalan setapak. Dan masih hanya terbungkus kain kapan nisannya, masih belukar. Kalau bahasa orang Sunda masih belukar dengan kayu-kayu bako di sini karena pinggir laut ya. Nah, masih belukar karena di pinggir laut. Nah, jadi berganti tahun di sini dijadikan pantai, sehingga di sini dari pinggir makam ini banyak gubuk-gubuk seperti gardu-gardu, tempat santai rekreasi orang. Dan di sana pun banyak gubuk-gubuk, banyak warung-warung gitu. Banyak pedagang, jadi walaupun siang walaupun malam banyak pengunjungnya gitu ya. Nah, alhasil sekarang kalau dengar dari cerita, jadi ini dengan yang punya pertama sudah dijual dan sekarang ditutup, tidak dijadikan pantai lagi. Wallahu alam nanti mau dijadi apa, karena tetap ada penjagaan pos di pinggir jalan sana. Tapi kalau bagi-bagi orang yang mau ziarah silahkan ziarah di sini. Ya. Jadi sekarang sudah tidak ada satu gubuk pun untuk santai di sini. Sudah jalannya pun yang tadinya 2 jalur tinggal 1 jalur karena sudah tidak digunakan untuk pantai rekreasi di sini. Bahkan kalau yang mau masuk ke sini hanya untuk rekreasi sudah dilarang sekarang, kecuali orang-orang yang mau ziarah. Dan sekarang sudah sudah di pinggir-pinggir jalan yang dulu banyak warung, punya banyak gubuk-gubuk, sekarang sudah rimbun lagi, sudah banyak jukut lagi. Dan saya beritahukan kalau misalnya yang dari Jawa ataupun dari mana saja, kalau rutenya dari Syekh Tubagus Mahdum dari Kewala misalnya panjang Welunik, nah terus kalau memang punya rute dari situ terus ke Syekh Tubagus Yahya yang ada di Kuripan atau yang disebut Keramat Baru, nah diusahakan kalau mau ziarah ke sini kalau bisa berwudu
di Syekh Tubagus Yahya harus sudah punya wudhu ya. Karena kenapa? Karena kalau di sini nggak ada sumur, jadi wudhunya di air laut lengket. Tapi kalau yang memang udah biasa, nggak apa-apalah wudhu di air laut juga ya nggak masalah gitu ya. Cuman kalau siang jarah ke sini ada sumur-sumur di sana. Di yang dulunya bekas rumah-rumah warung-warung yang di sini di waktu di sini masih jadi tempat rekreasi. Karena lagi masih jadi tempat rekreasi pantai di sini, banyak warung-warung siang malam buka. Dan di situ ada sumur-sumur. Nah, kalau siang bisa kita wudhu di sumur-sumur yang bekas warung-warung orang dulu gitu. Ada timbaannya, timbaan kuncelung pakai tangan itu. Nah, tapi kalau malam karena gelap ya, kalau bisa wudhu dulu di Syekh Tubagus Yahya. Kalau rutenya habis jarah dari situ dulu. Nah, jadi di sini nggak wudhu lagi. Nah, kalau misalnya mau wudhu di sini ya karena ke sumur-sumur gelap, jadi terpaksa di situ di air laut kita wudhunya ya. Nah, jadi alhamdulillah, siapapun dimanapun saudara-saudaraku kaum muslim-muslimat pecinta jarah khususnya, saya bukan mengajari, tetapi ketika kita menjadi orang yang pemandu jarah atau mengajak jarah mempunyai rombongan, maka sebelum jarah beritahulah kepada ibu-ibu atau jamaah rombongan bapak-bapak. Artinya apa? Beritahu jangan sampai meminta kepada pemakaman keramat wali-wali Allah ya. Jadi dipandu sebelumnya, memintalah kepada Allah, jangan sampai meminta kepada keramat atau makam-makam para wali. Karena itulah yang dimusyrikan oleh orang-orang yang ahli tukang musyrik-musyrikin di masalah ziarah. Artinya musyrik adalah ada di hati kita. Ketika kita meyakini meminta kepada benda selain Allah, maka musyrik. Tapi dipandu seharusnya. Kalau kita memang punya sering bawa rombongan jarah, bawa jamaah ibu-ibu atau bapak-bapak, sebelum jarah dipandu dulu, diberi peringatan agar jangan meminta kepada keramat atau kepada makam wali. Artinya tetap kita meminta kepada Allah, tapi dengan berkah karomah para wali yang kita jarahi, mudah-mudahan Allah segera mengabulkan hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi segitu saja dari saya. Salam dari saya, channel YouTube saya Raden Tapakeni. Insyaallah di sini di channel saya mengenai masalah jarah-jarah ke tempat-tempat para wali Allah, dan di samping itu juga ada channel-channel yang lain selangan-selangannya ya. Jadi begitu saja. Salam takdim dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Nah, sekali lagi saya masih ngasih rute, takutnya ada saudara-saudara pecinta jarah yang dari daerah Jawa ataupun yang dari Lampung tapi belum tahu sini. Jadi rutenya nanti saya dari rutenya saya kasih tahu lagi. Kalau dari arah Bandar Lampung lurus ke Gudang Garam, nanti ke arah Cimeng, ke arah Pasar Kota Karang, terus ke Lempasing, nanti ketika di PPI, terus dari lewat lagi ke PPI, nanti ketemu Gapura perbatasan. Disitulah lewat sedikit dari Gapura ada kelihatan dari pinggir jalan ada pos sapam sebelah kiri. Nah, nanti masuk aja, kalau ada sapamnya mohon izin mau jarah gitu ya. Tapi gitu sebelah kiri. Tapi kalau kita dari arah Wairatai, dari Punduh Pidada, dari Ketapang, Hurun. Nah, terus sebelum PPI nanti ada Gapura, tuh Gapura perbatasan Pesawaran utama dia. Itu sebelum Gapuranya kalau dari area Wairatai ya, sebelum Gapuranya. Sebelah kanan ada kelihatan pos sapam. Nanti izin saja ke situ. Kemudian nanti masuk bawa kendaraan. Posisi makam Syekh Tubagus Sanggrah adalah di pinggir laut. Jadi segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.